Apakah orang dibaptis itu harus diselam? Ya, yang saya tahu di Alkitab hanya satu, yang itu caranya Yesus dibaptis. Alkitab berkata ketika dia keluar dari air, burung merpati turun ke atasnya. Shalom. Iya, hari ini kita diberi tema firman Tuhan, bagaimana kita mati atas diri kita, keakuan kita, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Saya percaya hanya orang-orang yang mati bagi dirinya lah yang bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita nggak mati bagi diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang bukan hanya mati, tapi dia bangkit bagi kita. Kalau Yesus hanya mati saja, enggak perlu kita ikuti, tetapi dia bangkit bagi kita dan apa yang dijanjikan itu digenapi. Nah, hari ini bagaimana kita bisa menjadi orang yang mati bagi diri, keakuan kita, dan kita hidup memuliakan Tuhan. Mari kita buka bersama Roma pasal yang ke-6. Surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama mulai, judul perikopnya di sana adalah mati dan bangkit dengan Kristus, ya. Ayat yang pertama dikatakan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini masih ada hubungannya dengan pembacaan pasal yang di atas, bahwa manusia diselamatkan karena kasih karunia. Justru karena adanya dosa, makanya ada kasih karunia. Tetapi di sini dikatakan, kalau begitu apakah kita boleh terus hidup dalam dosa supaya kasih karunia bertambah? Ya, jawabannya ayat yang kedua kita baca sama-sama. Sekali-kali apa? Tidak. Ya. Jangan berpikir karena ada kasih karunia Yesus mati bagi kita yang berdosa, oh karena itu kita bebas hidup di dalam dosa. Ya, ayat ini berkata, jika demikian tadi apakah hendak kita katakan? Kalau itu, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia semakin bertambah? Ayat yang kedua langsung dijawab, sekali-kali apa? Tidak. Ya, karena apa di sana dikatakan? Ya, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sekarang itu banyak doktrin tentang kasih karunia. Enggak apa-apalah berdosa, kan ada kasih karunia. Kan kita hidup karena kasih karunia. Justru di sini dikatakan, sekali-kali kita tidak boleh bertekun di dalam dosa. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Ya, bagaimanakah kita masih tetap hidup di dalamnya? Ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya, makanya orang dibaptis itu bukan waktu masih bayi, tapi ketika dia sudah dewasa. Banyak yang bertanya, Bu, saya dulu dibaptis waktu masih bayi, Bu. Apakah saya harus baptis ulang? Baptisan itu, ya, dasar dari orang mau dibaptis itu adalah pertobatan. Seorang anak kecil nggak mungkin sudah bertobat. Itu adalah penyerahan. Ya, tetapi ketika orang mau dibaptis itu tanda dari pertobatan. Makanya ayat ini berkata, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Orang yang menyerahkan hidupnya untuk dibaptis itu berarti aku menyatakan diri, saya mati bagi diriku. Dan saya juga memproklamirkan baptisan itu artinya kita mati bersama-sama dengan Kristus. Berapa banyak di sini yang sudah dibaptis? Ya. Yang belum, berdoa ya supaya Tuhan menjamah hatimu. Engkau perlu menerima baptisan. Ayat yang keempat. Dengan demikian, ya, waktu kita sudah dibaptis, dengan demikian kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan apa? Kematiannya.
Ya, dalam supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena kita telah menerima kasih karunia, kita dibaptis. Ketika kita keluar dari baptisan, itu kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Banyak yang tanya, Bu, apakah orang dibaptis itu harus diselam? Ya, yang saya tahu di Alkitab hanya satu, yang itu caranya Yesus dibaptis. Alkitab berkata ketika dia keluar dari air, burung merpati turun ke atasnya, berarti baptisan ya. Ketika ayat itu berkata Yesus keluar dari air, berarti Yesus masuk ke dalam air ya. Ketika kita keluar dari air pembaptisan itu, kita juga dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam hidup yang baru. Jadi orang yang sudah dibaptis menerima Yesus, tanda iman percayanya, harusnya hidupnya sudah menjadi baru. Ya, ayat yang kelima berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Hanya orang yang mati yang bisa bangkit. Kalau belum mati nggak bisa dibangkitkan. Ya, kita belajar dari Kristus. Lalu kita matinya apa? Matinya itu hidup lama kita tinggalkan, baru kita bisa mengalami kebangkitan. Kalau kita belum bertobat, menyerahkan hidup lama kita kepada Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh dibaharui, kita tidak mungkin akan melihat kebangkitan di dalam hidup kita, kebangkitan dalam bisnismu, kebangkitan dalam rumah tanggamu, kebangkitan dalam semua yang engkau lakukan. Ya, ini berkaitan erat dengan tema hari ini. Saya masih pembukaan ini saudara ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. Karena kita tahu apa? Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya apa? Tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita nih semua waktu belum bertobat, kita nih hamba-hamba dosa. Tiap hari yang kita lakukan hanya dosa, kita takluk kepada dosa, kita takluk pada amarah, kita takluk kepada iri hati. Tapi ketika kita diselamatkan, Yesus mati bagi saudara dan saya, hidup kita ditebus dalam hidup yang baru. Sehingga kita tidak lagi harus menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, di sini temanya itu menang atas keakuan. Musuh terbesar kita adalah bukan setan. Musuh terbesar adalah siapa? Diri sendiri. Banyak orang tahu ini, tetapi sedikit orang yang bisa menang. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kita belajar tentang menyangkal diri itu dari siapa? Yesus itu adalah tokoh, adalah Tuhan, adalah sesuatu yang kita bisa belajar yang terbaik dari Dia. Ketika dia hendak disalibkan, kita tahu bersama Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu. Mengapa Yesus berdoa dengan doa yang sama selama 3 kali? Karena dia tahu betapa berat apa yang harus dia hadapi, yaitu kematian dan juga siksaan. Dagingnya itu harus dijatuhi hukuman. Memang dia datang untuk mati, dia harus dicabik. Yesus secara daging berdoa, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ini adalah sebuah proses mematikan keakuan. Keakuan kita ini bahaya sekali. Mengapa orang bisa marah dan tersinggung? Ya, karena keakuannya masih gede. Kalau saudara masih suka tersinggung, suka marah, suka kepahitan, itu berarti akumu belum mati. Kenapa enggak ada orang mau saling ngalah dalam rumah tangga suami istri? Karena keakuannya masih gede. Aku ini loh.
Aku nggak rela ya Bu, digituin terus sama suamiku. Emang aku ini siapa? Lah siapa? Di mana harga diriku? Piro harga dirimu? Kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar di atas kayu salib. Udahlah kalau kita mau dihina, difitnah, biarin aja. Datang waktu saya difitnah, saya cuma datang duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku tahu aku sudah tidak ada harganya. Karena aku telah dibeli dan lunas dibayar. Hargaku sekarang adalah harga yang diberi oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak penting orang menghakimi saya dengan apa. Yang penting adalah bagaimana Tuhan melihat hidupku. Amin. Kenapa ada banyak orang minta bercerai? Karena keakuan. Ya saya banyak menerima, Bu saya sudah nggak kuat dengan suami saya. Saya begitu, saya. Ini kan aku semua. Saya tersinggung Bu, saya disakiti Bu, saya gini Bu. Setiap kali sudah saya maafkan, besok gitu lagi. Sampai kapan Bu saya harus memaafkan? Sampai mati. Amin. Ya sekarang datang mengeluh suami saya begini, dulu yang suruh nikah siapa? Benar nggak saudara? Ya sekarang bayarlah harga. Matikan keakuanmu. Ya makanya saudara ada pujian yang berkata, saya suka sekali. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ngomong mati itu nggak gampang. Orang yang sudah mati itu tidak tersinggung lagi, amin. Siapa di sini yang masih tersinggung? Berarti belum mati. Ya, siapa yang masih merasa tersolimi? Ya, saya tersolimi loh Bu. Berarti belum mati. Ya, saya tersinggung sama perkataan suami saya. Makanya saudara, kita ini kalau sudah mati itu enak. Mau orang ngomong apa, mau orang nyinggung apa, aku sudah mati. Rasul Paulus berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup. Yesus yang hidup di dalamku. Kalau sudah Tuhan yang hidup dalam kita, siapa yang bisa menyinggung kita lagi? Amin. Ya, kita tidak akan menjadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang kepahitan, gampang kecewa, apa dikit tersinggung. Dengar orang ngomong, lihat orang bahagia tersinggung. Aduh ini orang bermasalah banget dengan keakuannya. Setiap kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa saudara? Karena kalau engkau belum berdamai dengan dirimu sendiri, maka engkau tidak akan pernah bisa hidup damai dengan orang lain. Kenapa rumah tangga sering kali ribut cekcok? Orang yang bermasalah keakuan ini memang harus mati. Makanya ayat ini berkata, kita harus menang terhadap keakuan, barulah kita bisa memuliakan Tuhan. Orang yang masih egonya tinggi, mau menang sendiri. Ya apa-apa bagiku, untukku. Pokoknya asal aku untung, aku pokoknya senang, aku happy. Oke. Ada saatnya tuh kita nggak happy, Tuhan izinkan kita nggak bahagia. Ada saat-saatnya ketika keakuan kita harus dimatikan, kita harus diproses sedemikian hebat. Saya ini dulu, sebelum bertobat, saya adalah orang yang paling hidup dengan keakuan saya. Dan saya yakin semua orang juga begitu. Bahkan saya punya cita-cita, saya tidak akan pernah jadi karyawan atau anak buahnya orang. Sayalah yang harus jadi bosnya. Dulu sebelum saya bertobat, saya punya cita-cita begitu. Enggak akan sudi dan tidak akan pernah rela saya jadi karyawan orang. Sampai ketika saya masih SMA itu sudah terjadi. Saya dulu pelatih senam aerobik. Saya sudah punya sanggar sendiri loh. Waktu masih SMA. Saya punya sanggar senam sendiri, ya saya ngelatih, saya sudah punya murid sendiri. Ya, dan itu benar-benar terjadi. Saya adalah orang yang paling keakuan saya pokoknya nggak boleh disinggung. Ya, pokoknya saya aku dan aku. Dan ketika saya terima Yesus,
Apa yang terjadi? Orang yang berjumpa dengan Yesus, ya, dia harus yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan, mematikan keakuan kita. Dan proses mematikan keakuan itu, semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, semua yang bertentangan dengan apa yang kita mau. Jadi kalau saudara masih mau ikut maunya sendiri, saya doakan saudara diproses sama Tuhan. Benar, ya. Kalau ada istri yang masih berkata, saya itu direndahkan sama suami saya, Bu. Biar Tuhan rendahkan terus sampai akumu itu benar-benar mati. Kemarin ada orang tanya, Bu, saya selalu disinggung sama mertua saya, sama kakak ipar saya. Bagaimana caranya, Bu, supaya saya tidak tersinggung lagi? Kalau kamu masih tersinggung, berarti kamu belum lulus. Berarti sampai kapan? Sampai kamu sudah tersinggung, waktu disinggung. Amin. Jangan berdoa supaya mertua saya berhenti menyinggung saya, ipar saya berhenti menyinggung saya. Enggak. Biarkan mereka tetap menyinggung, tetapi engkau sudah tidak tersinggung. Amin. Itu baru engkau menang. Sekalipun orang melukai, tapi aku sudah tidak terlukai. Itu baru engkau menang. Kita harus menyerahkan segala keakuan. Ketika saya diproses Tuhan, tidak mudah, saudara. Wah, itu berat. Saya dulunya orang yang gak mau jadi anak buah, gak mau begini. Saya keluar dari rumah, terima Yesus. Saya tinggal di kos-kosan, cuci baju orang. Saya masak buat orang. Saya nyapu, ngepel, nyetrika, direndahkan serendah-rendahnya. Tuhan bilang, kamu gak mau jadi karyawan orang, aku jadikan kamu babunya orang. Dan itu sakit banget. Cuma air mata saya berdoa, Tuhan, iblis datang, goblok, terima Yesus jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, ngapain kamu bertahan terima Yesus? Aku cuma bisa bilang, iblis, saya telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Jadi hidupku sekarang bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Jadi ketika saya direndahkan, saya pun sudah tidak punya hak untuk membela diri. Kita mengikut Tuhan harus menyerahkan seluruh hak kita. Sehingga kita mau ditipu, kita mau dimanfaatkan, biarin aja. Tetap tabur kebaikan karena benih yang engkau tabur itu satu saat pasti akan tumbuh, tidak pernah hilang. Biarin. Orang mau fitnah, jalan terus dengan kebaikan, terus berbuat kebaikan. Ingat saudara, sehebat apapun orang mau merendahkan engkau, sehebat apapun orang mau membuat hidupmu itu menderita, Tuhan tidak pernah berdusta. Dan benih kebaikan yang engkau tabur itu satu saat pasti akan tumbuh. Amin. Tetap tabur yang baik, tetap tabur yang baik, tetap lakukan yang baik. Tapi Bu, suami saya nggak pernah membalas saya, dia tidak pernah menghargai saya. Tetap tabur kebaikan. Ya, berarti kita yang sedang diproses Tuhan. Berbahagialah orang yang diproses Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyesa orang yang dianggapnya sebagai anak. Dan untuk bisa mematikan keakuan kita ini, benar-benar daging kita lah yang harus diremukkan, saudara. Dan itu sangat tidak enak. Tapi berserah saja pada Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Hidup ini bukan cuma soal mengejar harta duniawi. Hidup ini kesuksesan bukan hanya sekedar waktu kita punya segalanya. Tetapi yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan adalah karakter yang kita punya di hadapan Tuhan. Dan untuk bisa mematikan keakuan itu benar-benar kita harus menyangkal diri. Yesus, Alkitab berkata, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia merelakan mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Dia dilucuti saudara, dia tinggalkan semua. Dan itu tidak mudah. Siapa kita? Siapa kita yang masih harus protes? Ya, saya mau mengajarkan kepada kita hari ini saudara.
Ya makanya saya itu suka ketawa kalau lihat orang Kristen itu kalau sudah WA, orang Kristen itu kalau sudah tanya, Bu, kenapa Tuhan gak jawab-jawab saya? Bu, kenapa Tuhan begini? Bu, kenapa Tuhan begini? Saya cuma mau bilang, ya berhentilah bertanya. Ya, siapa kita ini sehingga kita memerintah Tuhan? Siapa kita ini sehingga kita mau atur Tuhan? Dapatkah yang diciptakan itu protes kepada penciptanya? Semua yang engkau alami hari ini, tekanan, persoalan, beban hidup, berhentilah bertanya tapi bilang, Tuhan ajar aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Mari kita mulai belajar mati dengan keakuan kita. Ayat ini berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Agar kita jangan lagi menghambakan diri ya kepada dosa. Terutama kepada keakuan kita. Kenapa kita harus menang terhadap diri kita sendiri? Karena orang yang sudah menang dengan dirinya tidak akan mudah ditipu oleh iblis. Kita nggak mungkin bisa jatuh lagi ke dalam dosa ketika kita ini bisa menguasai diri kita. Saudara dengar baik-baik. Setan tidak akan pernah bisa menguasai hidup kita kalau dia tidak bekerja sama dulu di dalam pikiran kita. Makanya kita yang harus menang terhadap diri sendiri. Contoh ketika engkau mau ribut dengan suami, setan bilang memang suamimu itu begini-gini, langsung lawan dalam nama Yesus. Iblis dengar. Firman Tuhan berkata, ya aku harus menang terhadap diriku sendiri, aku mengasihi suamiku. Perkatakan yang baik. Perkatakan firman, ya kita menang terhadap diri kita ketika kita menang. Kemarin ada ibu yang tanya sama saya, Bu, saya ini di rumah sudah berkorban sebagai ibu, sebagai istri. Saya melakukan yang terbaik, tapi tidak pernah dia dapat ucapan terima kasih dari suami. Enggak pernah dihargai sama suami. Saya bilang enggak apa-apa, Bu. Memang kita kalau cari penghargaan dari manusia pasti kecewa. Biar kita dapat penghargaan dari Tuhan. Amin. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita, keakuan kita sudah mati, enak. Mau dihargai, mau tidak dihargai, mau diapain aja silahkan. Karena aku yang terpenting adalah penilaian Tuhan atas diriku, bukan manusia. Saudara, kalau kita semua sudah mati dengan keakuan kita luar biasa, rumah tangga kita pasti diberkati. Kenapa? Tidak pernah ada ribut-ribut. Ya, kenapa sekarang rasisme meningkat, semua meningkat? Ini kan karena semua keakuan. Ya, keakuan kita juga belajarlah jadi orang itu nggak usah sombong-sombong. Ya, saya masih melihat banyak orang Kristen itu yang sombong, saudara. Ya coba kita taklukkan diri kita, nggak usah sombong. Kalau kita hidup dengan rendah hati, ya saling menghargai, saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, maka saya percaya saudara, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Seringkali terlalu banyak orang yang masih hidup dalam kesombongan, termasuk orang Kristen. Mari kita saling mengalah. Ya kalau kita ketemu orang seringkali sikap kita lah yang membuat orang itu jadi tidak bisa menghargai kita. Ya karena kita sendiri kesombongan itu loh ya masih tinggi sekali standarnya. Ingat kita ini siapa, kita nggak ada apa-apanya, kita hanya orang yang dibenarkan oleh karena kasih karunia. Makanya kita harus mati bagi diri kita supaya kita memuliakan Tuhan. Saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, dalam apapun mari kita belajar untuk saling menghormati ya supaya kita ini saudara ya tidak menjadi batu sandungan tetapi hidup kita memuliakan Tuhan. Memang cuma satu caranya hidup memuliakan Tuhan. Mati bagi keakuan. Hidup bagi Tuhan. Kalau kita belajar mati, nanti pulang dari sini nggak ada lagi yang berantem di rumah. Emang kamu siapa? Kamu anggap aku ini siapa? Lah kita siapa? Kita ini hanya hamba.
Kalau semua orang ngalah dan mati bagi keakuan, enak. Rumah tanggamu pasti damai sejahtera. Tidak ada ribut-ribut. Nggak ada yang merasa tidak dihargai. Nggak ada yang merasa begini. Karena kita menyerahkannya semua kepada Tuhan.